Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan para teman-teman, perkenalkan nama saya Izata Nabila, selaku moderator pada presentasi video kali ini. Baik, kami dari kelompok 10 pada kali ini akan mempresentasikan hasil pengujian kerentanan pada perangkat lunak website Antena. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyebutkan anggota kelompok. Kelompok itu terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Cewek Nardo dengan ekorname 020, ada Laude Fatin Hidayat dengan ekorname 022, Elva April Timang dengan ekorname 076, ada Afik Alkaf dengan ekorname 064, dan ada saya sendiri Zata Clarissa dengan ekorname 065. Baik, mungkin langsung saja saya melangkah ke materi yang akan kami bahas pada kesempatan ini. Sebelumnya, dapat dilihat bersama di sini terdapat barcode yang akan mengarahkan kita ke pelaporan pada tugas ini. Nah, selanjutnya adapun hal yang melatar belakangi kita dalam melakukan pengujian kerentanan pada perangkat lunak website Antena ini, yaitu melakukan kemudahan aksesibilitas serta efisiensi operasional. Namun, peningkatan penggunaan aplikasi web juga diikuti oleh meningkatnya ancaman terhadap keamanan sistem informasi. Nah, kerentanan aplikasi web seperti SQL injection, cross-site spoofing, atau cross-site request forgery. Nah, dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk mencuri data, merusak sistem, atau mengganggu operasional aplikasi. Nah, pada studi kasus ini, aplikasi web yang diuji adalah sistem yang memungkinkan pengunjung mengambil nomor antrian secara online. Nah, aplikasi seperti ini itu sangat vital dalam menjaga efisiensi pelayanan di berbagai institusi, namun juga memiliki potensi kerentanan terhadap serangan keamanan jika tidak dilindungi dengan baik. Nah, adapun tujuan dari latar belakang ini sendiri itu yang pertama melakukan pengujian keamanan pada aplikasi yang memungkinkan pengambilan nomor antrian secara online. Ini itu untuk mengidentifikasi kerentanan yang ada. Nah, yang kedua itu menggunakan alat pengujian keamanan WASP PAT. Yang ketiga, mendokumentasikan kerentanan yang ditemukan beserta dampaknya terhadap keamanan sistem aplikasi web. Selanjutnya ada memberikan rekomendasi perbaikan yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan aplikasi dan melindungi dari serangan yang berpotensi terjadi di masa depan. Nah, mungkin penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kelompok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andevi Farhad dengan ekorname 064. Sekarang kita masuk di perencanaan pengujian, di mana perencanaan pengujian ini kami menggunakan perangkat keras, perangkat lunak, dan metodologi pengujian. Untuk perangkat keras yang kami gunakan yaitu laptop yang dilakukan dengan sistem operasi Ubuntu dengan 22.04 menggunakan jaringan wireless dari driver bawaan. Ya, selanjutnya itu ada perangkat lunak yang kami gunakan, di mana proses yang dilakukan pada perangkat lunak ini dilakukan dengan menyimulasikan aplikasi berbasis web dengan aspek keamanan yang rendah. Aplikasi dibangun dengan tidak menghiraukan berbagai aspek keamanan seperti enkripsi, password, penanganan query yang mentah, protokol internet, dan lain sebagainya. Ya, untuk beberapa perangkat lunak yang kami gunakan itu, yang pertama ada Visual Studio Code, yang kedua ada Mozilla Firefox, lalu ada Exam, Postman, Google Cloud, Platform, dan Nginx. Nah, untuk pengujian pada aplikasi ini dilakukan dengan menggunakan Wireshark untuk melihat berbagai informasi yang dikirimkan selama pengguna berinteraksi dalam aplikasi dari front end hingga bagian back end-nya. Fitur filter pada aplikasi ini membantu kami dalam menemukan dan menyaring informasi berupa host, port, dan berbagai informasi lainnya yang dikirim dalam bentuk paket
dengan representasi biner baik yang keluar maupun masuk dari dan ke front end maupun back end. Selanjutnya itu ada metodologi pengujian. Untuk metodologi pengujian ini kami melakukan dengan menggunakan OWASP-ZAP dan Wireshark, di mana OWASP-ZAP untuk mendeteksi kerentanan seperti SQL injection, selain SQL injection juga seperti XSS. Ya, mungkin itu untuk perencanaan pengujian. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan mengenai tahapan pengujian dari perangkat lunak yang telah kami kembangkan. Sebelumnya kami mengembangkan perangkat lunak untuk dapat mensimulasikan kerentanan-kerentanan yang mungkin ada pada aplikasi yang telah berada saat ini. Kami mengembangkan aplikasi bernama Ngantri, di mana aplikasi ini kami simulasikan untuk dapat diserang oleh pengguna baik melalui fitur loginnya maupun alur data dari backend ke frontend. Sebelumnya kami mengembangkan aplikasi yang dapat diakses oleh pengguna menggunakan domain untuk admin seperti yang tertera pada layar, dan juga untuk pengguna biasa juga seperti yang tertera pada layar. Domain ini diakses tanpa HTTPS, hanya menggunakan protokol HTTP. Lalu nantinya pengguna dapat masuk ke dalam aplikasi, baik admin maupun pengguna biasa, untuk dapat mengantri. Sebelumnya saya akan masukkan password, sehingga nantinya tampilan aplikasi akan seperti ini. Lalu kemudian masyarakat nantinya juga dapat mengantri. Begitu juga dengan admin juga dapat masuk ke dalam aplikasi. Nantinya tampilannya akan seperti ini. Lalu kemudian untuk aplikasi dikembangkan menggunakan framework React seperti yang tampil kodenya, di mana ada 3 project React yang kami buat, maksud kami 2, yaitu untuk front end admin, front end untuk pengguna biasa, dan juga ada back end yang akan digunakan untuk sebagai service di server bagi admin dan juga pengguna biasa. Selain itu, terdapat juga server yang dapat kami akses sebagai pengembang untuk menjalankan project yang telah kami buat. Ada 3 project yang sedang berjalan untuk aplikasi Ngantri, di mana yang pertama ada server backend, ada front end untuk admin, dan front end untuk user. Untuk front end admin dan user itu dijalankan dengan domain yang digunakan Nginx untuk agar bisa terhubung dengan domain yang ada. Baik, ini adalah konfigurasi Nginx yang digunakan untuk menghubungkan domain dengan server yang berjalan. Di sini kami hanya menggunakan header sederhana tanpa adanya validasi-validasi lainnya, sehingga nantinya masyarakat juga dapat mengakses langsung dari domain.
atau IP address. Lalu kemudian selanjutnya setelah aplikasinya dikembangkan, lalu kemudian kami menguji fungsionalitas aplikasi untuk melihat bagaimana aplikasi bekerja dan merespon terhadap user. Misalnya pada saat user login, bila user benar dalam memasukkan username dan passwordnya, maka akan seharusnya maka ketika kita masuk ke dalam akun pengguna, maka akan diarahkan ke halaman utama atau halaman home. Namun jika username dan atau passwordnya salah, maka website akan menampilkan pop-up banner yang menyatakan bahwa login salah. Begitu juga dengan register, di mana register akan membuat akun baru bagi user. Saat akun berhasil dibuat, maka registrasi sukses, lalu kemudian akunnya langsung bisa digunakan. Lalu kemudian ketika masuk, pengguna dapat mengambil nomor antrian, jadi mereka pilih instansi mana yang akan dilakukan antrian, mau mengantri di mana, lalu kemudian ketika refresh, maka antriannya akan muncul. Fahmi masuk sebagai antrian nomor 2 bila kita masuk dari sisi admin, maka kita akan melihat nama Fahmi di dalam antrian. Lalu kemudian admin juga bisa memasukkan bila mana antriannya sudah kosong atau sudah masuk ke dalam antrian berikutnya, maka bisa dirubah sehingga pada saat saya refresh di akunnya pengguna, maka statusnya sudah berubah. Aplikasi sederhana ini digunakan untuk antrian secara online, sehingga nantinya masyarakat dapat memantau antrian bila mana mereka sedang berada dalam instansi yang mengharuskan antri dan mungkin antriannya sangat panjang. Lalu kemudian pengguna juga bisa logout, dan setelah logout, ketika pengguna kembali ke halaman sebelumnya, maka akan langsung diarahkan kembali ke halaman login, sehingga kita tidak dapat masuk secara paksa ke dalam halaman utama. Setelah kami merasa bahwa aplikasi tersebut sudah cukup untuk merepresentasikan sebuah website yang dapat digunakan oleh masyarakat umum, maka kami melakukan uji untuk mengetes bila mana terdapat kerentanan di dalam aplikasi. Pertama, kami melakukan analisa terhadap data-data yang didapatkan dari server ke front end, di mana karena aplikasi ini menggunakan protokol yang tidak aman, yaitu protokol HTTP dalam protokol transfer datanya, maka kami mencoba untuk menganalisis data-data yang didapatkan di jaringan melalui aplikasi Wireshark. Di sini kita bisa menyalakan filter untuk dapat menganalisa traffic dari IP address yang
digunakan untuk website ini. Sebelumnya saya akan melakukan request dulu supaya kita lihat. Baik, ini adalah IP dari aplikasi dari server dan tempat kami host, yaitu di Google Cloud Platform. 124.1.3.7. Lalu ini daftar yang ada. Kemudian bila saya melakukan request kembali untuk mendapatkan data, lalu terdapat banyak traffic yang keluar maupun yang masuk. Di sini kita bisa melihat salah satunya, misalnya seperti ini. Ini berasal dari front end. Kita dapat lihat portnya. Bila kita lihat di server, maka kita ini server front end 7100 di port. Lalu kita bisa melihat berbagai informasi di sini. Informasi lainnya terpecah dari berbagai potongan paket yang terdapat di sini. Kami mencoba melakukan beberapa kali tes untuk melihat daftar traffic yang masuk. Terdapat banyak sekali traffic data, paket-paket data. Sesekali kami dalam pengetesan menemukan beberapa informasi penting yang ternyata dikirimkan melalui aplikasi. Lalu setelah melakukan tracing paket yang dikirimkan dari server, lalu kemudian kami juga melakukan pengujian menggunakan aplikasi OWASP Zap. Aplikasi ini dapat membantu menganalisis kerentanan yang ada dalam aplikasi dengan melakukan pengetesan secara otomatis. Kita hanya perlu memasukkan domain dari web tersebut, lalu kemudian kita dapat lakukan pengujian. Lalu hasilnya nanti akan dipresentasikan oleh rekan saya. Namun sedikit informasi bahwa dengan adanya aplikasi ini, nantinya aplikasi ini akan mengembalikan berbagai informasi kerentanan keamanan dan tingkat resiko dari keamanan tersebut, sehingga sangat membantu kami dan juga solusi yang baik untuk menyelesaikan masalah tersebut juga diberikan dari aplikasi OWASP. Lalu kemudian dari sisi kami sebagai pengembang, kami juga melakukan pengetesan dengan berbagai metode, salah satunya seperti SQL injection pada website kami, karena kita lihat bahwa di aplikasi kita tidak melakukan validasi apapun terkait dengan misalnya seperti fitur login, sehingga kami dengan mudah dapat melakukan SQL injection pada website kami. Misalnya seperti sama dengan kutip 1, itu juga dengan password. Lalu kita bisa masuk ke dalam aplikasi dan melihat
data-data dari yang ada di dalam aplikasi. Hal ini tentunya sangat berbahaya mengingat aplikasi ini kan digunakan untuk antrian, sehingga akan sangat mungkin bagi pengguna untuk dapat mengakses informasi-informasi pribadi. Juga kami melihat daftar traffic yang dikirimkan oleh user pada saat misalnya user melakukan login, kita dapat lihat di aplikasi pada saat kita melihat data yang dikirimkan oleh user, misalnya pada saat login. Itu terdapat banyak sekali informasi yang dikirimkan, termasuk informasi seputar login, request dan responsnya, token. Kita dapat lihat passwordnya, ini yang dikirimkan sebagai request oleh user, lalu responsnya itu adalah token. Lalu kemudian saat mengembalikan data, kita dapat lihat responsnya, dia mengembalikan user dan lain sebagainya. Lalu pada saat kita melakukan antrian, pertama user dapat langsung mengganti nomor antriannya, karena pada saat kita kirimkan misalnya antrian, lalu pada saat kita lihat di network, data yang dikirimkan itu seluruh data, jadi termasuk juga ID user, ID admin, dan juga nomor antrian, sehingga bila user memiliki kemampuan untuk dapat mengintercept pengiriman data dari front end ke back end, maka mereka dapat dengan mudah mengganti nomor antriannya sehingga mendapatkan antrian yang lebih cepat. Dalam aplikasi-aplikasi lain, hal ini sangat merugikan, di mana pengguna dapat dengan mudah mendapatkan akses ke suatu sumber daya di dalam website dengan hanya mengganti data-data yang dikirimkan. Bila kita lihat di sini, datanya dikirimkan seluruh data, seharusnya data ini itu bisa dikirimkan hanya dari backend saja. Jadi pada saat user menekan tombol next itu data nomor antriannya tidak perlu lagi dikirimkan ke server. Ini termasuk dari kerentanan dari sisi front end, di mana aplikasi perangkat lunak yang kami kembangkan itu tidak menyediakan akses langsung ke nomor antrian berikutnya, sehingga harus membutuhkan input lagi dari user. Dalam hal ini user mengambil nomor dari server, lalu kemudian nomornya dikirimkan kembali ke server, dan itu sangat tidak efisien dan tidak aman. Oke, saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu hasil pengujian. Bisa dilihat di gambar kiri sini, terdapat gambaran dari aplikasi Z yang akan kami gunakan untuk mendeteksi dia punya kerentanan yang ada. Dapat di sini bahwa ada beberapa kerentanan yang kami temukan di sisi kanan. Di situ bisa dilihat bahwa kerentanan yang kami temukan itu diantaranya adalah cloud metadata potential exposed. Apa itu sebenarnya cloud metadata potential exposed? Dia itu semacam yang merujuk bahwa metadata yang ada dalam aplikasi atau web itu dapat diakses atau tersebar ke pihak yang tidak berwenang yang ada dari cloudnya tuh. Jadi metadata bisa mencakup informasi yang penting sepertinya akses token, kunci API, handle instance, misalnya IP address-nya dan lain sebagainya lah, yang dimana data-data ini bisa dicuri dan diambil secara mentah-mentah oleh orang yang tidak berwenang. Ada juga CSP yang wildcard directive. Wildcard ini kurang cocok atau tidak begitu aman karena dia itu terlalu permisif atau terlalu banyak mengizinkan, karena dia memperbolehkan berbagai sumber daya diambil dari domain mana saja. Jadi semua domain yang ada dalam website itu bisa diakses
semua sumber dayanya. Hal ini melemahkan kontrol keamanannya, memungkinkan domain asing seperti domain jahat untuk menyuntikkan skrip, dan sehingga menyebabkan kerentanan, terutama dalam cross-site scripting atau XSS, yang mana ini dapat memanfaatkan atau dapat dimanfaatkan wildcard-nya untuk menambahkan konten yang berbahaya ke dalam aplikasi. Yang itulah. Dan untuk selanjutnya adalah content security policy yang header not set. Di sini headernya tidak di set atau header CSP-nya tidak di set. Aplikasi web tidak memiliki pembatasan yang jelas mengenai dari mana skrip dan sumber daya dapat dimuat. Tidak ditahu yang mana skrip dan mana sumber daya yang bisa dimuat. Tanpa CSP ini, aplikasi rentan terhadap serangan cross-site scripting yang tadi, yang XSS, yang memungkinkan penyerangan menjalankan skrip berbahaya yang ada di browser. Selanjutnya adalah cross-domain misconfiguration. Apa ini? Yaitu kayak konfigurasi lintas domain. Jadi, terutama pada pengaturan Cross Origin Resource Sharing atau CORS, memungkinkan situs web lain untuk mengakses sumber daya yang ada yang berasal dari server target secara tidak sah. Jadi dia bisa akses servernya jika misconfiguration course-nya. Jika misconfiguration course-nya itu memperoleh akses yang terlalu luas, misalnya wildcard pada header, access control allow origin-nya, situs ini bisa meminta data sensitif dari domain yang seharusnya tidak bisa diminta atau dilindungi. Yang ini menyebabkan kebocoran data. Ada juga hidden file found. Zap mungkin menemukan file tersembunyi yang seharusnya tidak diakses oleh publik. File ini bisa berupa env, config-nya atau backup-nya yang mungkin berisi data-data yang khusus, yang aman untuk autentikasi atau token, sehingga ini sangat berbahaya. Selanjutnya ada missing anti-clickjacking header. Jika X-frame option atau content security policy untuk frame accessor-nya tidak diatur, itu aplikasi web itu sangat rentan terhadap dalam clickjacking. Apa itu clickjacking? Dalam serangan clickjacking itu penyerang membuat sebuah halaman yang terlihat berbahaya, yang terlihat aman-aman saja, tidak berbahaya, namun di dalamnya terdapat elemen-elemen aplikasi di balik elemen lainnya, sehingga ketika kita klik sesuatu di halaman itu, mereka sebenarnya mengklik elemen tersembunyi dari aplikasi itu, seperti tombol submit atau lain sebagainya yang mengizinkan pelaku untuk mendapatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya jika kita klik websitenya, sebenarnya kita tidak mengklik itu, yang kita klik ada elemen lain yang memungkinkan terjadinya penyerangan. Seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan mengenai hasil pengujian dilakukan oleh Zap yang umum yang kami dapatkan secara otomatis. Bisa lanjutkan ke materi selanjutnya oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan poin berikutnya, yaitu analisis kerentanan dan rekomendasi perbaikan. Jadi, pada hasil pemindahan OWASP SAP ditemukan beberapa kerentanan yang berpotensi membahayakan keamanan aplikasi, di mana yang pertama ada cloud metadata potential exposed, di mana menunjukkan bahwa metadata layanan cloud mungkin terekspos, yang dapat memberikan akses tidak sah ke informasi sensitif tentang konfigurasi server. Kemudian kerentanan kedua yaitu CSP Wildcard Directive, di mana mengungkapkan bahwa penggunaan wildcard dalam konten security policy memungkinkan muatan dari sumber manapun yang meningkatkan resiko serangan XSS. Selain itu, content security policy header not set juga ditemukan, yang berarti tidak adanya CSP membuat aplikasi lebih rentan terhadap injeksi konten berbahaya. Adapun kerentanan berikutnya adalah cross-domain misconfiguration yang mengindikasi kesalahan dalam konfigurasi cross-origin resource sharing atau CORS dan memungkinkan akses tidak sah ke sumber daya aplikasi dari domain yang tidak diotorisasi. Kemudian temuan lainnya adalah hidden file found yang menunjukkan bahwa ada file tersembunyi di server yang mungkin mengandung informasi sensitif atau file konfigurasi yang seharusnya tidak dapat diakses. Selanjutnya ada missing
clickjacking header yang dimana menunjukkan memungkinkan situs jahat memanipulasi penggunaan pengguna untuk mengklik elemen tanpa disadari. Selain itu, server juga leaks information melalui header HTTPS seperti explored by dan server yang dapat memberikan penyerangan wawasan mengenai teknologi yang digunakan, sehingga bisa meningkatkan risiko eksploitasi. Kemudian, kerentanan lainnya mencakup timestamp disclosure Unix yang mengungkapkan informasi terkait waktu operasi sistem, di mana serta X content type option header missing yang membuka aplikasi terhadap potensi serangan MIME sniffing. Kemudian yang terakhir ada ditemukan informasi disclosure melalui komentar yang mencurigakan di dalam kode sumber yang mungkin mengungkapkan interaksi atau informasi yang sensitif. Dan kemudian ada peringatan terkait aplikasi modern yang menunjukkan bahwa aplikasi ini menggunakan teknologi terbaru yang memerlukan pengujian keamanan yang lebih dalam. Jadi ini adalah 11 analisis kerentanan yang kami temukan. Kemudian dari 11 analisis kerentanan ini, kami akan rekomendasikan perbaikannya. Untuk memperbaiki kerentanan ini, beberapa langkah dapat diambil, di mana yang pertama untuk melindungi cloud metadata, pastikan kontrol akses yang ketat dan gunakan firewall yang membatasi akses ke metadata hanya pada instansi yang sah. Untuk CSP, Wildcard Directive, ubah penggunaan wildcard menjadi daftar domain terpercaya yang spesifik dan pastikan konten security policy atau CSP header diatur dengan baik untuk membatasi sumber daya eksternal yang dapat dimuat. Selain itu, perbaikan kesalahan untuk cross domain misconfiguration dengan mengatur CORS atau hanya agar mengizinkan akses dari domain yang sah. Kemudian terkait dengan hidden file found, pastikan file yang tidak relevan dihapus atau dilindungi dengan izin akses yang sesuai. Kemudian untuk menangani missing anti-clickjacking header, tambahkan header X-frame option atau content security policy untuk mencegah serangan clickjacking. Selain itu, nonaktifkan atau minimalisasi header yang mengungkapkan informasi server seperti explored by dan server, agar server tidak mengungkap teknologi atau versinya. Jadi untuk mencegah timestamp disclosure, selanjutnya minimalkan penggunaan timestamp dalam log atau response server. Kemudian tambahkan juga header X content type option, di mana yang non-safe, untuk mencegah MIME sniffing. Kemudian yang terakhir, hapus komentar yang mencurigakan atau tidak perlu dari kode sumber untuk mencegah information disclosure. Kemudian bisa lakukan pengujian keamanan tambahan pada aplikasi modern untuk memastikan lapisan keamanan seperti autentikasi, otorisasi, dan manajemen sesi yang telah diterapkan dengan benar. Kemudian implementasikan semua saran ini untuk meningkatkan keamanan aplikasi secara signifikan. Jadi itu yang bisa kami jelaskan mengenai kerentanan dan rekomendasi perbaikan untuk aplikasi web yang telah kami uji. Baik, selanjutnya kita ke kesimpulan. Jadi, berdasarkan perkembangan teknologi, aplikasi berbasis web menjadi sangat populer dan dapat digunakan di berbagai faktor kehidupan manusia. Dikarenakan hal ini, perkembangan di bidang keamanan juga dibutuhkan, terutama yang berhubungan dengan teknologi web yang banyak digunakan ini. Dengan memanfaatkan teknologi seperti pemindaian OWASP SAP yang kami jalankan dalam sistem operasi Ubuntu 22.04, kami dapat mengidentifikasi atau mendeteksi kerentanan dari website yang telah kami kembangkan untuk pengujian ini. Adapun kerentanan yang berhasil kami temukan telah kami paparkan tadi, mulai dari tahap pendahuluan, perencanaan tentang pengujian, kemudian ada tahap pengujian dan tahap hasil dari pengujian, dan kami juga sudah menemukan analisis kerentanannya dan sudah merekomendasikan perbaikannya dengan menggunakan teknologi yang tepat untuk mendeteksi dan mengatasi kerentanan yang kemungkinan akan kita temukan pada aplikasi web. Dengan melakukan pengujian yang
tadi itu, kita dapat mencegah berbagai permasalahan yang mungkin kita hadapi saat aplikasi sedang di-launch. Baik, mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 10, mengenai uji kerentanan software atau perangkat lunak. Sekian dari kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua.